Awalnya saya kira bisa dinaikin gitu. Yang Garuda itu Ya. berapa Om? 9 bisa 9. Ini nggak naik ya Pak, emang kayak gini. Ada banyak yang tidak bisa naik, anginnya cukup kencang, jadi resiko kalau misalkan dinaik. Itu ada yang sobek guys. Betul nggak? Ngapa ya? Ini ngapa ya? Apalagi yang bawa matic tuh. Tadi dari bawah udah kelihatan kayak ngebul gitu loh. Jangan nusol saya. Ayo guys, welcome back with me. Ayo. Hari ini kita akan perjalanan ke Dieng ya guys. Kita akan main-main ke Dieng. Ya, tapi ini mapnya kan Dieng. Yo guys, welcome back with me, Papa Kilo Bravo Charlie Romeo Black Editor on the Catwalk yo. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita hari ini mau caw ke Dieng. Dan ini sebenarnya tidak direncanakan ya, tapi ternyata saya lihat story teman saya itu di sana lagi ada event, yaitu event apa ya kemarin, balon-balon itu loh, kayak penerbangan balon seperti di Cappadocia. Sama sekali tidak direncanakan, tapi bisa bertepatan gitu. Akhirnya ya sudah, kita ada tujuan gitu loh. Ke sana tidak hanya cuman sampai terus kopi gitu. Dan lokasinya juga tidak di satu tempat ya. Untuk menerbangkannya itu berpindah-pindah, tidak hanya di satu lokasi gitu. Misalkan di tanggal 1 sampai tanggal 2 di tempat ini, tanggal 3 sampai tanggal 4 di tempat ini gitu. Begitu, jadi berbeda-beda. Dan sekarang lokasinya ada di Google Maps saya. Apa namanya kemarin tadi apa ya? Pokoknya ada kretek-kreteknya gitu. Kita lihat aja nanti. Ini masih gelap ya guys. Ini sekitar jam 4. Jadi nanti aja ya. Kalau sudah agak terang kita record lagi. Ini kita sudah sampai di Bukit Bintang guys. Ini sekitar jam 4.36an. Bentar lagi kita akan berhenti buat sholat subuh dulu ya. Dari emang yang awalnya nggak ada tujuannya, jadi kita main ke Dieng ya udah kayak main aja gitu. Tapi bertepatan dengan adanya Festival Balon Udara Wonosobo 2026, jadi ya udah kita sekalian mampir aja. Oke guys, ini kita sholat subuh dulu, pasti nanti lanjut lagi yes. Jam segini aja udah rame di Jogja nih. 911. Orang dari mana ya? Sepertinya bukan dari ini. Mereka touring juga. Kita sudah sampai di Selamat Datang di Jawa Tengah ya. Dan perjalanan masih 1 jam 20 menit lagi. Cepet tapi ya cepet sih, lumayan cepet. Tadi kita lihat di sana. Oh maga, mendunya mulai pekat ya. Lebih pekat daripada yang tadi gitu loh. Semoga aja tetap berharapnya tidak hujan lah ya. Yes, kita kembali lagi sampai di pasar. Gak tahu pasar mana ini. Apakah ini pasar Dieng? Bukan. Ini pasar Kemis sih di sini. Pasar Dieng. Ini kita sudah mau sampai ya. Di map sih 1 kilo lagi. Sepertinya sih di situ lokasinya, karena ada kayak yang ngatur lalu lintas. Cuman nggak tahu. Semoga iya. Oh itu kok, kayak kok. Walah malah ini ormas apa kayak? Nanti ormas sih. Oke. Di jalan tuh ame. Wah, oh kira pedet kok. Koplingnya kok. Sumpah nama sih aku. Rasanya klemir ya. Tekanannya rano ya. Iya. Mau rasa mak tek ngono rodan. Retribusi mungkin. Kita bayar sini. Berapa Pak? Oh 5.000. Kenapa? Saya.
Parkiran sih proper ini orang ya. Oh, kita terlalu oke, besar mantarmu. terlalu besar untuk di sini gitu. Susah. Susah guys. Tapi di sana ada tempat parkir enggak ya? Enak kayak. Bisa. Tak nih kalau. Oke. Di parkir ini? Ya gue parkir motor di kanan nih. Kono wae mas. Oh kono wae. Lebu. Semoga tidak susah ya keluarnya. Di waktu sudah mengganggu pukul 7.17 dan di sini cuacanya masih mendung. Dan setelah perjalanan kurang lebih 3 jaman, akhirnya kita sampai juga di Dusun Bojasari, Kertek. Dan nama eventnya adalah Si Boba, Siono Bojasari Balon. Wiwi neng kapurone wi, delok wi. Tinggi. Apa? Tadi kan kok mabur. Tadi mabur ya? Tebaran aku ayo. Delok-delok matane nek sing menarik. Gue alon lagi diisi kok, kono ya urung. Ayo Ndra, mulai cedak sih. Kita lihat lebih dekat dulu ya guys, karena saya belum pernah melihat balon udara secara lebih dekat seperti apa. Tapi sebenarnya nggak bisa dekat, tapi kita berusaha sedekat mungkin kayak gimana isiannya di dalam. Jadi di sini tuh saya kira tuh balonnya yang bisa dinaikin gitu. Ternyata dia cuman balon yang diisi gas gitu. Kayak cuman balon-balon yang dikasih gas di bawah tapi nggak bisa dinaikin gitu. Awalnya sih saya kira bisa dinaikin gitu. Ternyata tidak. Jadi ternyata yang di atas itu ada benang ya, yang terus di sana ada yang narik gitu. Jadi kayak misalnya jadi kayak layangan gitu. Mungkin buat safety ya. Yes, jadi Festival Mudik Balon Udara Wonosobo ini adalah sebuah tradisi Syawalan yang digelar 22 sampai 29 Maret 2026 yang diselenggarain di 23 lokasi yang berbeda. Dengan puncaknya tanggal 29 Maret di alun-alun Wonosobo yang menampilkan sekitar 40 sampai 45 balon udara tradisional warna-warni dan tentunya ditambat dengan aman. Rangkaian acara juga berlangsung di 9 kecamatan sejak 22 Maret yang lalu ya guys. Jadi selain jadi ajang silaturahmi lebaran, festival ini juga ikut melestarikan budaya tanpa mengganggu penerbangan, sekaligus menarik ribuan wisatawan dan mendorong ekonomi kreatif. Dan menurut info, biar makin maksimal, datang sekitar jam 6 pagi buat lihat momen balon mulai diterbangkan dan dapetin spot terbaik. Begitulah info dari Mbah Google. Kalau mendekat ke sana nggak cukup kelihatan guys. Kita dari bawah aja. Itu sudah ada yang terbang 1, 2, 3. Dan ternyata terbangnya tuh satu-satu. Kirain tuh langsung beng gitu. Dan tadi info dari bapak-bapak penjual ini, basreng atau apa tadi di sini. Ternyata di ini tuh setiap kota tuh setiap desa apa ya? Setiap daerah tuh kayak nerbangin berbeda-beda gitu. Dan yang terbesar besok katanya di alun-alun Wonosobo mungkin. Dan ini tadi katanya termasuk kecil gitu. Begitu. Halo. Nggak naik kamu? Nggak bisa naik situ? Gimana mas? Bisa? Bisa, tapi aku
Oh, mau berenang. Iya, tapi nggak ada. Oh, oke. Dadah. Kita nggak? Mas ya, Mas. Ya, sama-sama. Saya menemukan tempat spot yang oke buat videoin semua ini, jadi semua bisa tampak kelihatan dari sini. Tapi kok lama banget ya? Ini beberapa sudah ada yang terbang ya. Ternyata terbangnya tuh nggak langsung semua, jadi satu-satu gitu. Terus itu ada yang tabrakan juga, ada yang kempes lagi tadi saya lihat di sana sih, yang kabar-kabar ikan itu yang bentuknya ikan terus diturunin lagi gitu. Mulai ada yang terbang. Cukup lama ya untuk balonnya naik, jadi mungkin ini saya akan muter-muter di sini karena waktu saya juga terbatas. Habis ini akan lanjut ke Diengnya nanti. Terus ini paling nggak nunggu sampai naik, cuman saya akan coba lihat mendekat kira-kira kayak gimana isian dalamnya gitu. Sambil tanya-tanya orang di sana kalau misalkan sempat ya. Misalnya sudah jam 8 lebih, setengah 9 malah, dari jam 6 tadi. Udah naik. Walah. Tapi nanti sampai atas gitu nggak? Enggak, kayaknya nggak bisa soalnya ini besar. Oh. Kan pada sobek kan? Nah, itu ada yang lepas itu juga. Lepas berarti. Ada yang naik ke atas. Nggak berani ambil resiko. Ini akhirnya gitu. Dikasih gas kayak gitu. Bergabung berkolaborasi bersama Elvan Music dan ikut menghibur kita semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pagi. Oh ya, ini karena anginnya besar ya, jadi tadi saya tanya sama orang yang ada di sini yang nerbangin, jadi nggak mau ambil resiko, jadinya mereka memilih untuk kayak gini atau mungkin aturannya bang nggak dinaikin aja gitu. Kurang tahu saya. Dengan semuanya setelah acara pembagian tur berikutnya. Kali ini kita akan Itu ada yang sobek guys. Ada yang sobek. Mungkin itu ya alasannya tadi kenapa nggak dinaikin sampai atas. selain tur best, Tadi kata salah satu kru yang dari situ saya tanyain, memang seperti itu. selain tur best juga ada akan diundi oleh Bapak. Bisa minta Oke, yang dari Bapak Dinas Pariwisata penilaian yaitu dari penonton. Boleh. Poinnya 1 sampai kepada 10 ya. Boleh, Bang. Kami persilakan untuk mengambil dan Dari membantu Jogja. mengambilkan Tadi juga satu udah dapat dari nomor Jogja. undian. Oh, iya. Untuk para pengunjung supaya memperhatikan, kita akan segera Kira-kira yang mana, Om? mengambil dan Menurut membagikan jenengan?
nomor doorpress. Koko. Barangkali panjenengan dari salah satu yang penerima ada gambar atau gundalane mau. Bukti ya? yang mana? Bisa dibacakan Saking Pak Hadi. banyaknya, Yang Pak. beruntung doorpress dengan nomor yang baru saja dibacakan oleh Bapak Fahmi, silakan bisa menuju ke panggung. tak cekin nomornya berapa ya? Di sebelah sana. Iya. Monggo, barangkali yang berada di barat, di selatan, di utara lapangan yang mendengarkan, yang memegang nomornya, silakan bisa menuju ke panggung. Terima kasih untuk Pak Fahmi yang sudah mengambil satu nomor undiannya. Apa ya? Ya, kita hitung kembali sampai Kalau menurut saya yang ini, Pak. Tidak ada Ini, ya. Tapi itu sobek ya. Oh, itu sobek ya? Iya. Oh, kalau sobek berarti nggak masuk penilaian. Udah nggak masuk. Untuk nomor Oh, yang itu, Pak. Yang itu, Pak. Sorry. bagus. Yang mana? Itu bagus Kita tuh. lanjutkan kembali Ah, betul, betul. untuk Yang Garuda itu. Ya, Oh iya. Itu banyak banget yang minta itu. Ya. Berapa Om? Kalau saya 9 bisa 9 boleh? Ya. Boleh, boleh. Dari komposisi warna masuk itu, Pak. Iya. Terus sama desainnya juga. Tapi ini nggak naik ya, Pak? Emang kayak gini? Itu tadi udah naik. Oh, lagi nggak naik. Oke. Di sana kan ada kayak budayanya juga masuk, Pak. Ada kebudayaan apa itu? Bali kayaknya. Ambil yang Atau tidak Bali? dapatkan, silakan yang merasa Banyak objek yang di Filosofinya ada. betul, filosofinya ada masuk. Kalau yang lainnya beberapa ada yang kayak Superman yang nggak mencerminkan Indonesia gitu. Kalau ini gimana? Ini oke lah, tapi tetap yang menang yang situ, Pak. Bagusan itu Ya, ya. komposisi warna ada high class, side view dan segala macam udah masuk. Kalau yang ini berapa Om? Kalau yang ini 8,5 oke lah. Ya. Siap. Waduh, sayang sekali Terima ya kasih. Bapak Siap, Beni. sama-sama. Siap, terima kasih, Pak. Pengunjung sembari menyaksikan Ya, ternyata udaranya balon, kayak gitu ya, jadi kayak supaya nggak naik di sambil sini. memuaskan Yang saja. itu oke sih, Ambil cuman kok kembali. kewalik yo. Tentunya monggo Pak Fahmi. Mudah-mudahan ini ada yang Oh alah. Ternyata bahannya dari plastik, kertas ya. Mbak ini gambar tangan ya, Mbak? Gambar tangan. Enggak. Oh enggak. Gambar apa itu? Kayak Garuda itu. Maksudnya pakai tangan nggak gambarnya? Iya. Oh. Manual ini. Halo, berapa lama ya, Mbak bikin? Ya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ya. Mantap, mantap. Iya. Ini dibikinnya satu orang apa, Bu? Bikinnya kurang lebih 30 orang, 30 orang? Ya. Jadi kayak satu-satu bagian gitu ya? Bagian nempel sendiri, bagian gambar sendiri gitu. Ini dari desa atau Desa Kali Kuning. Kali Kuning? Kali Ganjar. Makasih, Mbak. Ya, oke. Menarik. Di pagi hari ini. Ini tadi yang favorit ya, Kak? Sekali untuk mendapatkan komentar. Kenapa Langsung namanya aku Gus saja. Iya. Anu apa? Mencintai produk lokal. Lah emang iki udah produk lokal. Ayo tapi kan ini wis terlalu banyak sing mencintai. Not in. Kayak mau apa? Nih kalau dia di sini loh, komposisi warnanya benar-benar detail guys. Lihat di sana ya. Ini saya sambil tunjukin. Itu ada highlight, terus ada shadow-nya ada masuk. Ini kalau pandangan anak desain ya kok ya. Di highlight ada masuk, komposisi warna, terus apa gradasi juga ada di situ. Belum ada kembali Tembal tipisnya masuk. Ya ampun, ini sudah kelima ya. Kesekian kalinya harus bagus. Oke, karena ini penilaian bersifat objektif ya. Tapi nanti akan jadi akumulatif ketika semua sudah di kolektif. Asik. Let's go, kita jalan lagi. Ini sudah ada yang di Luntung guys. Ini dari kertas apa, Mas? Ya. Dari kertas apa ya? Ini. Oh, beda-beda. Iya beda-beda Mas. Tapi tak kira tadi cat ternyata potong-potongan kertas ya? Potongan. 10 kemenangan doorpress nomor 3. Kita lanjutkan Yes, ternyata bukan cat. Tak kirain cat. Ternyata dia potong-potongan kertas terus ditempel-tempel jadi mosaik terus jadi gambarnya. Ayo kejar Mas. Mana sih pas. Pantesan lama anjir, 4 bulan anjir. Para pengunjung dengan nomor 0133 bisa menuju ke panggung hiburan membawa nomor undiannya sekaligus untuk menerima hadiah dari teman-teman panitia dan yang sekarang tidak ada. Mantap, mantap lah. Ini sudah jam 8.43. Kita sudah harus pindah ke lokasi lainnya. Harus segera caw. Dan ini kayaknya orang-orang juga sudah pada mau caw ya. Berarti saya mau pedot koncanan. Ayo.
Ya, kita lihat di sini sudah mulai diturunkan semua ya. Kayaknya sudah selesai, tapi sayangnya nggak naik semua ya. Karena kendala cuaca tadi, angin cukup kencang angin. Begitu. Mungkin cukup di sini ya kunjungannya di apa namanya event lomba apa ini balon ini. Ya sangat disayangkan yang tadi ada banyak yang tidak bisa naik karena takut resiko. Katanya tadi dari salah satu masnya bilang kalau anginnya cukup kencang, jadi resiko kalau misalkan dinaikin. Kalau sobek, bahkan tadi ada yang sobek belum dinaikin aja, baru dinaikin setengah terus sobek jadi diturunin lagi. Begitu, oke. Mungkin sekarang kita langsung lanjut ke nanti kok Kawah Singkidang. Kita akan lanjut ke Saung. So let's go. Kita akan keluar dulu ya dan nyari bengkel dulu karena ini kopling saya asli lah, lembir ini. Jadi kita keluar dulu aja. Tarik kau. Saya. Yus, ini kita sudah sampai di bengkel. Ini kita bengkel dulu ya guys. Mau ganti kabel kopling dulu. Ini tadi punya Vespa. Dan enggak, habis ini kita akan ke Kawah Singkidang. Habis itu lanjut ke pemberhentian terakhir, yaitu di pemandian air panas Dekiano. Oke. Masih pagi guys, jam 9. Ini sebenarnya sih belum terlalu ini ya, masih bisa dipakai. Cuman tadi sempat dengar suara tak gitu. Takutnya kalau misalkan ada beberapa untaiannya yang putus gitu, dan nanti kan kita nggak tahu ya kalau di jalan nanti pas nggak ketemu bengkel bisa putus semua. Jadi ya lebih baik kita bereskan dulu sebelum nanti ketemu sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu. Alright. Ini tunggu antrian dulu. Bengkelnya masih buka. Tats, mantap. Oke guys, ini sudah selesai kita buat ganti olornya. Tadi sih kita ganti sendiri ya, dan ternyata nggak putus, cuman bawahnya aja yang kayak lepas gitu. Jadi ya dibenerin sendiri dan nggak jadi ganti olor. Cuman tadi jadinya dibeli aja sekalian. Karena antriannya yang cukup banyak, akhirnya kita turun tangan sendiri. Dan setelah kita cek dan perbaiki, ternyata kerusakannya bukan pada kabel olornya yang mau putus, melainkan pada nepelnya yang ternyata merusut. Apa sih bahasa Indonesia yang merusut? Jadi kayak merosot gitulah. Oke, ini kita nemu sotonan ya. Jadi kita nyoto sih. Seneng nanti. Sini mas, pesen nih mas. Soto apa kok? Ada soto apa mas? Soto ayam ya? Iya, soto ayam juga. Penuh guys. Oh guys, kita makan soto dulu. Soto. Ini kayak apa kerang gitu, enak ya? Enak ya? Guys, kita sudah di Kopit kembali. Ini kita langsung menuju ke Dekiano. Dan tadi memutuskan untuk tidak ke Singkidang ya, karena sudah males. Kita tahu perjalanan di sana pasti masih harus jalan lagi ke sana kemari. Jadi daripada FOMO kalau kata Yuko, jadi kita langsung saja ke Kawah Singkidang. Kok Kawah Singkidang sih, ke Dekiano. Ya, ini kita sampai di pasar lagi. Dari tadi checkpointnya pasar-pasar terus guys. Ini pasar Wonosobo mungkin ya. Nggak tahu, nggak ada pelangnya. Pasar mana ini? Ya nih. Oh iya. Betul sekali. Welcome to Dieng Plateau guys. Mulai dari sini tanjakan sudah tanjakan. Jalan sudah mulai nanjak ya.
Udah naik terus di sini nih. Go Matic ya wassalam. Go Matic ya wassalam. Ya, dan memang sudah diprediksi. Karena masih dalam rangka libur lebaran, jalanan pasti akan macet, apalagi di jalan tanjakan menuju Dieng, guys. Mulai dari motor, mobil, motor bebek, motor matic, bahkan motor kopling, pasti ada yang trouble. Sampai atmosfer oksigen di daerah Dieng ini terdominasi oleh kampas kopling dan kampas rem, guys. Heis, karena memang macetnya sepanjang ini. Dari jalan bawah yang masih landai sampai di titik saya ini, macetnya minta ampun. Dan sesuatu yang buruk, akhirnya kita alami juga. Betul kok. Ngeraung ya. Turun kok. Turun kok. Ngapa ya? Iki ngapa ya iki? Kaiso ya aku teh. Apa ya? Agak keren sih kok. Duh, macet deh. Dikasih ra gelem ngangkat lho. Dikasih ra gelem. Aku karo nenek. Oprine koyo. Ora masuk. Masih tidak bisa dibendung ya. Tidak bisa dibendung, tidak bisa lancarkan. Bahkan banyak motor-motor lain yang juga nyusul macet gitu. Nah, itu karena ada mobil yang macet di sana. Kayaknya nggak tahu kampasnya bermasalah, kampas kopling. Dan ini kemungkinan kita akan balik aja ya. Kita akan balik karena lokasi masih jauh sih di tempat yang kita mau ini. Masih juga macet. Apalagi yang bawa matic tuh, pasti kena macet. Nggak pasti nggak kuat semua. Seperti itu.
masih belum resolve ya, yang tadi motor putih tadi di depan saya. Nah tadi dari bawah udah kelihatan kayak ngebul gitu loh. Apa namanya? Dalam hasilnya ngebul gitu. Tapi terus dipaksain. Padahal di dalam muatannya lumayan penuh. Tak gelem. Tak bener-bener tak colke mau ki. Geng gereng. Nah, los kompresi ra ngono. Oke guys, sepertinya kendala di motor saya ini bukan los kompresi ya, tapi karena koplingnya ini kan tadi belum sempat bener. Jadi ini kayak neken koplingnya terus gitu loh. Jadi otomatis kalau dilepas, kalau dalam keadaan neken ya tetap digas tetap gak bisa. Ternyata itu masalahnya. Ini kenceng banget soalnya di sini. Emang ini bengkel orang iso. Akeh kudu nih. Terus ini kita rencanakan kita turun aja deh kayaknya. Karena di sana masih naik ya. Mungkin kalau misalnya nanti ini bisa dibenerin bisa turun ke bawah. Penumpangnya turun. Pak polisi aja ikut bantu tuh. Sampai ikut bantu. Bisa di sini udah kayak bukan oksigen guys. Nah motor kayak gini nih dipaksa nih. Saya nunggu agak sepian dikit. Ya, ternyata setelan koplingnya itu terlalu kencang guys, yang mengakibatkan kopling saya ini nggak mau los gitu loh. Tadi pas di jalan landai sih masih aman-aman aja ya. Mungkin karena kondisi mesin panas, jadinya otomatis koplingnya kayak ngai terus, yang ngebikin kampas koplingnya kayak ngeras gitu. Mungkin ya. Ya sebenarnya sih bukan masalah besar ya, tapi karena posisinya di jalan nanjak kayak gini, bukan masalah besar lagi, tapi masalah besar. Ditambah kondisi lalu lintas yang macetnya kayak gini. Mau belok aja susah banget nih. Jadi kita putuskan untuk balik turun dulu buat nyari bengkel. Habis dibenerin, nanti kita akan lanjut naik lagi. Mungkin. Sorry, mungkin. Keseimbanganku tak ono iki soalnya. Adem ya langsungan. Akhirnya ketemu hujan guys. Banyune anyepe beda mesti. Oh. Tapi luwih ekstrim ademe. Ini apa iki? Bengkel kok? Bengkel itu? Bengkel itu gimana? Halo. Lantai ini kira ngeglik tapi ra iso lho. Kaya dewani-wani lho ning kene nggawa ngabers. Ih, bengkel. Ora buka. Ya mestine ndek kunci. Angel tapi. Oh aku dong apa nih jarang bengkel kok. Nah bengkel angel panggone. Kita setidaknya bisa melihat itu tuh. Zel. Mana kok? Kayak bengkel kayak.
Nih apa sih? Adem ya? Yo guys, akhirnya bisa juga, selesai juga. Gara-gara si kampret ini. Ya, ternyata jadi trouble-nya ada di sini guys. Terlalu ngepres saya motongnya dulu. Jadi koplingnya tadi agak keras gitu loh. Enggak, emang keras sih. Karena kan saya suka setelan buat ini tuh cetak ya. Tapi dulu saya motongnya terlalu pendek jadinya ya kayak tadi lah. Yang trouble pertama itu karena ternyata putus ya, terus kendor buset gitulah ceritanya. Terus tak naikin dikit tapi malah terlalu kencang. Akhirnya yang terjadi di atas tadi gereng. Bukan kompresinya ya. Kalau kompresi nggak kayak dikit tadi. Entah kok. Bukan kompresi ternyata. Ya alhamdulillah bisa ya. Cuman ini terlalu dalam nih. Itu harus tak perbaikin lagi lah. Oke, jadi kesemuanya kita nggak jadi naik. Nggak jadi melihat, nggak jadi merasakan permainan air panas di waktu hujan kayak gini ya. Sebenarnya itu enak loh coy. Asli. Hawanya itu cocok. Sono lah. Kita salah dulu guys, dan ini mungkin nanti nggak ada record-record lagi karena hujan. Jadi takut sesuatu terjadi ke kamera lagi sih. Jadinya ini kita langsung sholat dulu aja. Habis itu ke permainan air panas ke alternatif sana. Alright. Guys. Akhirnya kita sampai juga setelah perjalanan kurang lebih 20 km lebih kita akhirnya sampai di permainan air panas juga, tetapi di Magelang. Ini dia gitu. Ini di Tirta Sambara ya. Dulu teman-teman biasanya juga pernah. Dari Dieng sampai sini lagi. Dari Dieng buat nyari pemandian air panas, lah malah nyari air panasnya balik lagi ke Magelang. Di Magelangnya malah. Yang membedakan di sini cuman apa ya, airnya mungkin ya. Kalau di Dieng kan yang di Dekiano itu kan benar-benar airnya itu dari belerang gitu, bau belerang dari asli mengalir dari pegunungan gitu. Kayaknya sih begitu ya. Soalnya emang baru belerang. Itu gitu guys, perjalanan kita akhiri dengan bermandi-mandi ria. Seharian nggak mandi dari berangkat tadi sampai sekarang. Mungkin kita nanti juga pulang sampai jam berapa ya, nggak tahu lah, 7-8 mungkin sampai malam lah, biar capeknya itu hilang dan juga puas di sini. Dan perjalanan terakhir ini juga sekaligus menutup ngevlog gak jelas kita, kerandeman kita di after lebaran kali ini buat ngabisin cuti ya. Mohon maaf lahir batin jika saya ada salah, dan jumpa lagi di video selanjutnya ya. And from Sky High, this is Black Editor. Sayonara.